Kalau lo anak Gen Z yang besok ikutan pemilu, gue perlu ingatkan satu hal buat lo. Lo bebas memilih siapapun berdasarkan hati nurani lo. Sekali lagi, menurut hati nurani lo ya. Ngomong-ngomong soal nurani, gue pengen lo bertanya ke diri lo sendiri. Seandainya ada orang yang di masa lalu pernah berbuat kejam, menghilangkan orang-orang yang berjuang untuk demokrasi, lalu sekarang dia joget-joget berharap lo milih dia jadi presiden lo. Apa yang akan lo lakuin? Bayangin kalau lo ada di posisi keluarga orang yang diculik atau dihilangkan paksa itu. Bayangin kalau seandainya korban penculikan itu adalah orang tua lo atau kerabat terdekat lo. Sudah diculik, lalu lo diminta untuk tidak mengingat masa lalu. Lo diminta untuk menatap masa depan. Lo diminta untuk menonton tingkah gemoynya dan lo dirayu buat milih dia jadi presiden lo. Apa semudah itu? Apa segampang itu menebus dosa penculikan? Lo harus paham sejarah. Lo harus paham soal apa yang dulu pernah terjadi di bangsa ini. Even waktu itu lo belum lahir atau lo masih kecil. Lo tahu kan peristiwa reformasi? Kira-kira menurut lo apa yang terjadi waktu itu? Yes, bener banget. Waktu itu banyak mahasiswa turun ke jalan. Demonstrasi di mana-mana. Apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut Soeharto mundur. Tapi kira-kira ada apa dengan Pak Harto ya? Kok banyak yang nuntut mundur? Nah, lo harus tahu kalau Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dia bisa mempertahankan kekuasaannya pada waktu itu karena yang dia pakai adalah tangan besi. Jadi lo nggak perlu heran pada waktu itu yang namanya demokrasi kagak ada. Kalaupun ada, ya hanya sebatas istilah aja. Esensi demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat sama sekali nggak terjadi di era Soeharto. Tidak ada demokrasi di era Orde Baru. Soeharto memang banyak jasanya buat bangsa ini. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi lo perlu ingat, selain banyak jasa, Soeharto juga banyak dosa. Orang-orang pada waktu itu tidak boleh berbeda pendapat. Berani lo beda pendapat sama pemerintah, siap-siap hilang. Ini yang terjadi pada banyak aktivis pro-demokrasi pada waktu itu. Nah, sekitar tahun 97 sampai 98, penghilangan aktivis-aktivis demokrasi semakin marak terjadi. Sebagian kecil dari mereka yang diculik itu ada yang pulang, tapi sebagiannya lagi sampai hari ini tidak ketahuan di mana jasadnya. Hilang, lenyap, tak ada bekas. Serem gak tuh? Dan yang perlu lo tahu, Prabowo pada waktu itu jadi Pangkostrat. Panglimanya Angkatan Darat. Dia yang bikin tim khusus yang namanya Tim Mawar. Lo bisa googling sendiri buat cari tahu detailnya. Tim Mawar ini kemudian menculik para aktivis. Singkat cerita, Tim Mawar ini akhirnya dihukum. Terbukti mereka melakukan penculikan. Dan juragannya yang gak lain adalah Prabowo diberhentikan. Dipecat dari tentara. Memang benar Prabowo belum diadili di depan hukum. Tapi itu tidak membuktikan bahwa dia gak bersalah. Itu hanya membuktikan kalau dia belum dihukum. Gue bukan benci Prabowo ya. Jujur aja, gue hanya khawatir kalau orang-orang dengan masa lalu anti demokrasi mencoba membajak demokrasi dengan cara yang seolah-olah demokratis. Let's think twice. Jangan sia-siain suara lo ya guys. Indonesia butuh kepedulian lo semua.